Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang timnas voli putri Indonesia setelah kemarin tampil di FIC Nation Cup tahun 2025. Kita sama-sama tahu, sama-sama nonton hasilnya. Tisha Amalia dan kawan-kawan finish di posisi kelima di klasemen akhir. Ada dua sisi dari pencapaian yang didapatkan oleh timnas voli putri Indonesia. Kalau kita melihat dari sisi target PBVSI, tentu saja finish di posisi kelima itu kan tidak sesuai target. Karena kan sejak awal PBVSI itu kan menargetkan 4 besar. Ya, tapi kan kita sama-sama sadar untuk mendapatkan tiket ke semifinal kan memang cukup berat. Apalagi di fase grup kan kita sudah ketemu Vietnam, sudah ketemu Kazakhstan yang memang secara kemampuan itu kan memang bisa dikatakan di atas kita, terutama Vietnam. Tapi gini, di sisi lain kalau kita melihat hasil yang didapatkan oleh timnas secara overall atau whole team itu kan memang ini merupakan sebuah hal yang sangat baik. Karena apa? Artinya tidak ada penurunan dari pencapaian yang didapatkan oleh Tisha Amalia dan kawan-kawan dibandingkan dengan tahun 2025 ya. Jadi tahun kemarin kan kita melihat bahwa timnas itu juga finish di posisi kelima. Nah tahun ini di posisi kelima itu artinya pencapaian yang dilakukan oleh timnas atau didapatkan oleh timnas itu kan stabil. Tapi gini teman-teman semua, ada hal yang sangat positif yang ditunjukkan oleh timnas ketika kemarin tampil di FIC Nation Cup. Kita diskusi singkat aja ya. Yang pertama, kan kita bisa melihat bahwa ternyata ketika timnas itu bermain memang kalau mereka sedang on fire, pada akhirnya ada beberapa kejutan yang memang bisa diciptakan. Salah satunya kan ketika menghadapi Vietnam ya. Tapi di sisi lain ketika timnas itu sedang fighting spiritnya kurang atau sedang tangannya nggak wangi, itu kan memang kita babak belur morat marit ya. Misalnya ketika menghadapi Kazakhstan. Ini akan selalu dibilang bolak-balik bahwa sebenarnya gini, kalah dan menang itu kan sebenarnya hal yang biasa ya di pertandingan. Tapi ketika kalahnya itu dengan permainan atau dengan fighting spirit yang tidak maksimal kan akan sangat mengecewakan. Beda cerita misalnya ketika kalah tapi mainnya kayak Vietnam ini kan sangat oke. Nah ini artinya masih ada PR bagi pelatih timnas voli putri Indonesia Marco Sugiyama untuk memetakan apa saja kelemahan atau apa saja kekurangan yang masih dimiliki oleh timnas voli putri Indonesia. Yang kedua, poin positif dari permainan yang ditunjukkan oleh Tisha Amalia dan kawan-kawan itu gini. Kita akhirnya bisa untuk melihat bibit-bibit baru yang bermunculan di timnas voli putri Indonesia. Untuk di FIC Nation Cup ini, tiga pemain muda yang menonjol itu kan ada Chelsea, ada Rara, kemudian ada Indah Guritno. Dari tiga pemain itu, dua kan merupakan pemain middle blocker ya. Keduanya juga masih muda. Rara dengan Chelsea ini kan pemain-pemain muda yang memang tampil gacor di FIC Nation Cup, terutama untuk Chelsea. Ini pemain yang sangat luar biasa, artinya sekarang dirinya itu kan kelahiran 2007 ya, artinya sekarang berapa? 19 tahun lah ya. 19 tahun, tapi kemarin kita bisa melihat ada berbagai momen, ada berbagai kesempatan yang ditunjukkan oleh Chelsea dan dirinya itu works permainannya oke banget dan menjawab tantangan dari Marco Sugiyama. Chelsea itu bahkan kalau kita melihat dari segi statistik ini juga sangat oke loh. Nah ini dari segi statistik untuk best middle blocker ya teman-teman semua, semoga kelihatan karena ini memang tulisannya sangat kecil. Begitu juga dengan Rara, ini juga pemain yang kelahiran 2006 ya, berarti sekarang berapa? 20 tahun. Ini juga dari segi statistik ini juga cukup oke setelah turnamen selesai. Itu artinya dengan Chelsea dan Rara yang usianya 11-12 ya, artinya kelahiran 2007 sama 2006 itu kan cuman selisih setahun lah kalau dihitung dari tahun. Kan kita sudah memiliki bibit untuk middle blocker masa depannya. Misalnya kita bicara tentang Chelsea. Ini Chelsea kan memang sejak tahun 2025 kemarin itu kan ketika tampil di kejuaraan dunia Under-21 itu kan juga sangat gacor tuh. Bedanya adalah untuk FIC Nation Cup dirinya itu kan mencetak 64 poin ya. Sementara untuk di kejuaraan dunia Under-21 dirinya mencetak 61 poin.
Nah, tapi performa oke yang ditunjukkan oleh Chelsea itu kan selalu muncul di turnamen internasional, dan ini menjadi bukti bahwa sekali lagi kita memiliki bakat atau memiliki talenta yang sudah bermunculan. Dalam 2 tahun terakhir, kita nggak usah mundur jauh-jauh lah ya, dalam 2 tahun terakhir kan kita selalu bermunculan pemain-pemain yang memang bisa dikatakan sebagai rising star ya. Tahun 2025 kemarin ada Djuneda Santi. Santi saat itu ketika membela timnas junior di kejuaraan dunia Under 21 itu kan juga gacor banget, disebut sebagai rising star, disebut sebagai hitter masa depan, bahkan sempat mendapatkan julukan sebagai the next Megawati Hangesti Pertiwi atau penerus Mega. Sayangnya ya Djuneda Santi itu kan cedera, kemudian juga mendapatkan sanksi, sehingga pada akhirnya masa depan Santi sebagai pemain voli profesional sampai saat ini kan menjadi big question mark ya, atau tanda tanya besar, karena ya kemarin di Proliga 2026 dirinya kan tidak bermainnya. Nah, sekarang di tahun 2026 ini muncul Chelsea. Kalau kita bandingkan hype-nya ya, memang tahun 2025 itu kan Chelsea kalah hype atau kalah bersinar jika dibandingkan dengan Djuneda Santi, dan ini menjadi sangat wajar. Biasanya kan memang sorotan itu kan akan lebih berfokus kepada hitter ya. Ini juga sama kayak di sepak bola, misalnya gelandang sama attacker atau sama striker itu kan biasanya juga sorotannya itu akan lebih banyak kepada penyerang ya, karena kan penyerang berkaitan dengan gol dan lain sebagainya secara statistik biasanya juga lebih oke. Kemudian yang tidak kalah penting itu gini teman-teman semua, selain Chelsea dan juga Rara, Indah Guritno ini juga bagus loh. Nah, ini adalah statistik dari Indah Guritno ya teman-teman semua, sekali lagi semoga kelihatan. Artinya minimal kita sudah ada 3 pemain muda yang muncul, yang bersinar di panggung internasional. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat oke. Artinya gini, tinggal bagaimana nanti mereka itu dibina, dikelola, atau diurus oleh PBVSI. Karena ya kalau apapun itu kan, misalnya kita berkaitan dengan regulasi, administrasi, dan juga kesempatan untuk mereka bermain di luar negeri, peran dari federasi itu kan sangat besar. Meskipun juga kita tidak boleh melupakan bahwa pemain itu kan juga memiliki tanggung jawab personal ya, tanggung jawab pribadi, bahwa ketika misalnya pemain sebagai pemain voli profesional itu kan harus menjaga pola hidup, intensitas latihan juga harus ditingkatkan dan lain sebagainya. Nah, semoga saja kedepannya adalah dari PBVSI membina dengan baik, kemudian pemainnya ini juga bisa menunjukkan eager atau kemauan yang lebih besar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya sekali lagi tinggal nanti bagaimana mereka itu diramu, mereka itu diolah, mereka itu dibina dan diurus oleh PBVSI, plus bagaimana kemauan dari para pemain muda itu, Indah Guritno, kemudian juga Rara dan juga Chelsea untuk mau menjadi pemain yang lebih baik lagi ke depannya. Tapi ya oke lah ya, finish di posisi kelima dengan tingkat kompetisi seperti itu, apalagi kan memang FIC Nation Cup 2026 ini kan sebuah anomali ya. Vietnam ternyata ya seperti itu performanya. Kayaknya ini voli di Asia Tenggara memang sedang declining atau sedang turun. Thailand di VNL kan juga gitu-gitu doang. Amburadul juga. Vietnam ini juga di FIC Nation Cup juga amburadul. Nah, tapi ya memang harus diakui bahwa Vietnam dan Thailand, meskipun mereka dalam kondisi yang morat-marit, memang masih jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan timnas voli putri kita. Tapi ya semoga kedepannya kita semakin baik lagi. Sekali lagi kita sudah ada modal minimal 3 lah ya. Chelsea, Rara, dan juga Indah Guritno sebagai pemain muda maksudnya. Belum lagi nanti kalau misal digabung dengan para pemain senior, misalnya Tisha Amalia, Mega, kemudian juga Medilioku, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman semua, obrolan santai aja. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas voli putri Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.